Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi inisiasi untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan kode EKMA 4312. Sebelum itu, setiap mahasiswa bisa melihat atau menonton video sapaan yang disampaikan oleh tutor yang sudah disampaikan di dalam e-learning sehingga dapat mudah ditonton dan atau disaksikan oleh setiap mahasiswa. Kemudian, mahasiswa bisa mendownload PowerPoint yang terdapat di dalam e-learning atau di bawah ini, bahwa setiap mahasiswa berhak mempelajari dan dapat mempelajari materi konsep dasar ekonomi manajerial dengan mandiri. Dan setiap mahasiswa harus tetap mengikuti perkuliahan ini dengan semangat tanpa menyerah dan harus mengoptimalisasikan waktu untuk memperoleh nilai akademik untuk mata kuliah ekonomi manajerial ini secara optimal. Baik, pada kesempatan hari ini, materi yang akan disampaikan adalah konsep nilai perusahaan. Bahwa dalam konsep nilai perusahaan terdapat beberapa poin yang harus dipahami. Pertama adalah orientasi perusahaan pasti ingin memaksimalkan atau memaksimumkan keuntungan yang diperoleh. Dan terdapat atau dapat diasumsikan setiap manajer perusahaan bekerja untuk memperoleh keuntungan atau laba yang diinginkan. Sehingga setiap manajer memberikan arahan, bimbingan, dan pekerjaan kepada bawahannya untuk mengoptimalisasikan waktu, kinerja, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Kemudian, untuk meningkatkan aliran keuntungan di masa yang akan datang, maka setiap perusahaan dapat menambah modal dengan cara menarik dana dengan menerbitkan hutang. Hutang ini dapat digunakan untuk permodalan atau untuk perjalanan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Aliran keuntungan perusahaan saat ini menjadi milik pemegang saham atau pemilik perusahaan dan pemegang kartu hutang atau yang sering disebut dengan bond holders. Sehingga dengan adanya surat hutang, maka nilai perusahaan yang baru kini terdiri dari nilai saham atau equity dan nilai hutang atau debt. Yang kalau kita rumuskan adalah V sama dengan E plus D. V adalah nilai perusahaan yang diperoleh dari total nilai saham atau equity yang dimiliki atau yang sudah disebar kepada publik atau yang dipegang oleh para pemilik saham, ditambah nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga nilai perusahaan akan diperoleh dengan nilai kapitalisasi dari NOPAT atau Net Operating After Tax. Nilai atau hasil perusahaan, hasil produksi atau keuntungan yang dihitung setelah dihitungnya pajak. Yang kalau dirumuskan adalah V ini nilai perusahaan sama dengan NOPAT dibagi R. Ada sebuah contoh yang dapat dipelajari oleh setiap mahasiswa, ya, bisa dilihat di dalam PowerPoint di bawah, ya, bahwa jika perusahaan menghasilkan NOPAT sebesar 10 sampai tak terhingga waktunya, kemudian diskon rate NOPAT yang sesuai dengan risiko perusahaan adalah sebesar 10%, maka berapa besarnya nilai perusahaan? Nah, jika dihitung adalah V, nilai perusahaan sama dengan NOPAT, Net Operating After Tax, dibagi R. Rate, R itu ya. Nah, kalau tadi ya NOPAT sebesar 10 sampai tak terhingga waktunya, maka V sama dengan 10 dibagi. Nah, rate-nya adalah 10%.
Nah, kalau kita nominalkan secara umum, yakni 0,1. Maka 10 dibagi 0,1 sama dengan 100. Sehingga nilai perusahaan atau fee yang diperoleh adalah 100. Kemudian, teknik optimasi dalam perusahaan. Nah, dalam teknik optimasi dalam perusahaan ini, setiap perusahaan pada dasarnya harus mampu mengambil keputusan yang dilakukan oleh setiap pimpinan atau manajer perusahaan. Yang mana pengambilan keputusan ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Ketika perusahaan menginginkan A, maka keputusan harus disesuaikan. Ketika diinginkan B, maka perusahaan pun harus menyesuaikan. Sehingga tujuan yang diinginkan akan mudah dicapai sesuai apa yang dicita-citakan. Nah, apakah tujuannya untuk memaksimalisasi ataukah meminimalisasi dengan adanya kendala atau constraint? Nah, pada kasus memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan pasti akan memaksimalkan pendapatan dengan faktor kendala, yakni biaya. Nilai pendapatan tergantung dari jumlah produk yang terjual dan biaya bergantung dengan jumlah produk yang diproduksi. Nah, sehingga pendapatan dan biaya merupakan fungsi dari jumlah produk. Nah, pada teknik optimasi perusahaan ini, ya, pada fungsi keuntungan atau ketika perusahaan ingin memperoleh atau memaksimalkan keuntungan dalam usahanya, maka perlu dihitung secara detail. Nah, oleh karena itu, ya, terdapat rumus-rumus yang perlu dipahami. Yakni yang pertama adalah marginal profit atau MP itu sama dengan marginal revenue atau MR. Nah, kemudian marginal revenue dikurangi marginal cost. Nah, terdapat permasalahan perusahaan adalah berapa jumlah produk, ya, agar keuntungan perusahaan maksimum. Oleh karena itu, marginal profit ini atau MP itu harus dicari, yang mana diperoleh dari perhitungan marginal revenue dikurangi marginal cost. Ya. Nah, ketika kedua hal ini kita hitung dan memperoleh hasil, maka akan ditemukan berapa jumlah produk agar keuntungan perusahaan dapat diperoleh secara maksimal. Kemudian terdapat fungsi keuntungan marginal, fungsi biaya marginal yang dapat Anda baca. Ya. Ketika keuntungan semakin melesat, maka biaya bisa diminimalisir. Nah, pada hal ini, karakteristik fungsi dengan nilai maksimum, ya, fungsi dengan nilai maksimum merupakan fungsi konkav yang melengkung ke bawah. Nah, kalau bisa kalian lihat ada di slide 9, ya, bahwa fungsi keuntungan marginal itu melonjak tinggi dan melengkung ke bawah. Ini adalah fungsi konkav. Nah, fungsi semacam ini dapat dihitung dengan cara menurunkan fungsi kedua dari fungsi tujuannya bila fungsi tujuannya adalah keuntungan. Maka yang kita lakukan yaitu menurunkan fungsi keduanya untuk menentukan jumlah output yang diproduksi. Nah, sebaliknya, ketika fungsi nilai minimum atau fungsi semakin melengkung ke bawah dan nanti akan naik kembali, nah, bisa dikatakan fungsi biaya rata-rata atau average cost merupakan fungsi convex atau cembung.
Nah, fungsi semacam ini dapat dihitung dengan cara menurunkan fungsi kedua dari fungsi tujuannya. Dalam hal ini, fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, maka yang kita lakukan yaitu menurunkan fungsi keduanya untuk menentukan jumlah output yang diproduksi. Nah, dari hal ini, kita dapat melihat bahwa karakteristik fungsi dengan nilai yang dimaksimalkan dan karakteristik fungsi dengan nilai yang dimaksimumkan, hal itu ditentukan oleh dua hal, yakni marginal revenue dan juga marginal cost. Jadi harga dan revenue ini harus dicari terlebih dahulu sehingga pemimpin perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memperoleh apakah nilai keuntungan maksimal yang diinginkan atau keuntungan minimal yang diperoleh. Selanjutnya adalah principal agent problems. Pemegang saham pasti akan mendelegasikan manajer untuk mengelola perusahaannya. Jadi, pemegang saham dia hanya selaku pemilik, tapi tidak mengoperasionalkan usaha yang dijalankannya. Sehingga diserahkan kepada tim manajer. Kemudian, manajer perusahaan sangat memahami kondisi internal perusahaan. Pemegang saham tentunya berharap manajer dapat mengelola perusahaannya sesuai dengan tujuan perusahaan, yakni pendelegasian. Nah, pendelegasian di sini sama dengan sebuah transaksi yang mana ketika pemegang saham menyerahkan kepercayaannya kepada manajer, maka manajer akan membayar kepercayaan tersebut dengan sebuah keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh manajer setelah mengoperasionalkan atau menjalankan usaha yang diserahkan kepadanya. Nah, pemegang saham tentu membeli jasa manajer dalam bentuk upah, gaji. Nah, hal inilah yang menentukan keuntungan pemegang saham ditentukan oleh seberapa besar kinerja manajer yang dipercaya oleh tim pemegang saham. Nah, upah manajer di sini harus sama atau lebih dari gaji apabila manajer tersebut bekerja di perusahaan lain. Atau artinya manajer yang kita pekerjakan di dalam perusahaan kita itu harus didasarkan dari opportunity cost. Jadi si manajer baik karena adanya keuntungan atau nilai yang dimiliki oleh personal tersebut. Sehingga individu manajer ini dipercaya untuk mengelola perusahaan si pemilik saham. Nah, ketika si manajer ingin atau akan bekerja di dalam perusahaan yang akan dijalankannya, maka seorang pemegang saham harus mengeluarkan uang upah yang lebih besar dari pekerjaan manajer sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kinerja dari manajer yang dipercaya oleh pemegang saham. Dalam moral hazard, permasalahan dalam pendelegasian dari pemegang saham atau sering disebut dengan prinsipal kepada manajer atau agent, yakni adalah sering disebut dengan principal agent problems. Nah, hal yang paling mendasar adalah membentuk struktur upah yang menstimulasi manajer untuk melakukan usahanya lebih banyak. Jadi artinya, ketika perusahaan ingin maju, maka pemilik usaha harus mengeluarkan uang lebih kepada manajer. Sehingga manajer dapat berkontribusi besar, dapat melakukan atau meningkatkan kinerjanya dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya di perusahaan yang akan datang atau yang akan dijalankannya. Nah, dari sinilah
ada stimulasi dorongan yang dapat memberikan semangat kepada manajer yang dipercaya oleh pemegang saham tersebut. Sehingga pemegang saham pun akan memperoleh keuntungan besar dari uang atau upah yang dikeluarkan untuk manajer tersebut. Sumber keuntungan dari perusahaan ini dapat kita temukan ketika investor tidak akan menginvestasikan dananya ke sebuah perusahaan apabila perusahaan tidak menjanjikan imbalan atau reward yang lebih besar atau sama dengan perusahaan lainnya. Kemudian, manajer harus mampu menggunakan kapital perusahaan lebih baik agar perusahaan memperoleh keuntungan atau profit. Munculnya perusahaan kompetitor akan mengurangi keuntungan perusahaan yang tadinya keuntungannya di atas normal menjadi keuntungan normal. Hal ini kenapa terjadi? Karena hadir kompetitor baru dengan produk yang sama dan terjun di lapangan bisnis dengan sektor yang sama, sehingga pelanggan akan memperoleh banyak pilihan dari produk sejenis. Yang keuntungan sebelumnya dimiliki oleh perusahaan A yang memonopoli pasar, kemudian datanglah penantang pasar, maka si penantang pasar ini akan mengganggu keuntungan atau profit yang telah diperoleh oleh market leader. Oke. Munculnya perusahaan kompetitor tadi ya akan mengurangi keuntungan perusahaan yang tadinya keuntungannya di atas normal menjadi keuntungan normal. Nah, keuntungan tidak hanya direfleksikan dalam bentuk berapa banyak jumlah produk yang juga dapat direfleksikan dari inovasi yang diciptakan oleh perusahaan. Kemudian, dari sumber keuntungan yang dibahas, ya, yang diinginkan oleh perusahaan, maka perlu ditentukan harga real dan harga normal. Nah, harga real adalah harga suatu barang relatif terhadap ukuran agregat harga yang sudah disesuaikan dengan laju inflasi. Nah, biasanya ukuran agregat yang paling sering dipakai adalah IHK, Indeks Harga Konsumen, atau sering disebut dengan CPI, Customer Price Index. Nah, CPI ini mengukur laju inflasi dalam perekonomian. CPI dapat dihitung dan diterbitkan tiap bulan oleh lembaga yang mempunyai otoritas. Di negara kita biasanya ditentukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Ketika contoh barang komoditas, sembako dan sebagainya, agar tidak terlalu mengganggu stabilisasi rupiah dan tidak mengganggu negara menuju laju inflasi, maka perlu lembaga otoritas yang menentukan harga pasar. Ketika harga beras 9.000, maka yang lainnya atau para pengusaha atau pelaku usaha memberikan harga beras tetap di harga range tidak jauh dari Rp9.000. Boleh kurang, boleh lebih. Nah, ketika harga real sudah ditentukan, maka harga nominal pun harus ditentukan. Nah, apa sih harga nominal? Harga nominal adalah harga absolut atau mutlak dari suatu barang yang tidak disesuaikan dengan inflasi, atau juga disebut harga hari ini. Contoh, harga nominal 1 kg mentega. Pada setiap per 5 tahun terdapat perubahan harga nominal. Contoh, di 2005 85.000, di 2010 188.000, 2015 199.000, 2020 330.000. Nah, harga mentega yang dijual di supermarket atau di pasar-pasar pada tahun-tahun tersebut harus disesuaikan dengan harga nominal. Ketika harga real ditentukan oleh negara, ya, maka harga nominal bisa ditentukan oleh pelaku usaha. Hal ini dilakukan
untuk menjaga stabilisasi rupiah dari terjadinya inflasi di negara kita atau di setiap negara yang akan terganggu perekonomian negaranya. Bagaimana sih cara menghitung harga real? Nah, menghitung harga real adalah dengan pertama menentukan tahun dasar yang jadi dasar perhitungannya. Kemudian menghitung harga real dari tahun ya, yang ingin ditentukan yang didasari dari tahun dasar sebelumnya. Biasanya secara normal adalah per 5 tahun sekali. Ya, jadi contoh per 5 tahun harga real 2010, maka dia menghitung dari 2005 ya sebagai tahun dasarnya. Nah, jadi CPI ya Customer Price Index di 2005 dibagi CPI 2010. Kemudian dikali harga nominal dari tahun 2010 tersebut atau 5 tahun yang akan datang. Nah, disitulah akan ditemukan harga real yang bisa menjadi dasar harga pasar yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau market atau mereka yang menjalankan usaha di bidangnya atau di bidang yang diinginkan. Nah, dari harga real ini, pengusaha tidak bisa melakukan semena-mena menjual barang atau jasa yang dimilikinya kepada konsumen seenaknya. Karena sudah ditentukan harga real, sehingga pelaku usaha akan menentukan harga nominal yang pantas diterima oleh pelanggan di pasar. Oke. Dan selanjutnya adalah teori alokasi harga. Definisi harga adalah sinyal kelangkaan sebuah barang ataupun jasa. Nah, paradoks harga air versus berlian. Contohnya, mengapa harga 1 galon air lebih murah dibandingkan dengan harga 1 butir berlian? Jawabannya adalah terdapat kelangkaan suatu barang. Artinya, terdapat kelangkaan stok berlian dibandingkan air, sehingga berlian yang sangat kecil harganya sangat mahal dibandingkan air. Nah, dari kelangkaan ini akan mempengaruhi alokasi harga dari barang-barang atau jasa yang dijual di pasar. Beberapa contoh public goods dan eksternalitas dari pemanfaatan public good ya. Seperti kita sebagai manusia bisa memanfaatkan sungai sebagai sumber kehidupan kita, udara sebagai sumber kehidupan, pendidikan, pantai, danau, riset, kesehatan, dan sebagainya. Hal ini merupakan eksternalitas dari kehidupan setiap individu. Nah, eksternalitas ini pasti juga akan mempengaruhi market value yang terjadi di kehidupan kita. Perekonomian negara pasti akan mempengaruhi pada perekonomian mikro, yang nantinya pelaku usaha akan dapat terganggu ketika menentukan harga barang atau jasa yang dijual kepada pelanggan. Nah, terdapat fenomena eksternalitas. Eksternalitas adalah fenomena yang pervasif. Fenomena ini terjadi tindakan satu pihak yang tidak menghitungkan akibatnya pada pihak lain. Seperti udara, pencemaran. Sungai, pencemaran. Bahkan sampai pendidikan dapat tercemar karena terganggu dari hal-hal eksternal di luar pendidikan itu. Nah, eksternalitas terjadi manakala melibatkan barang publik. Contoh, pabrik
yang memproduksi sabun, pabrik yang memproduksi listrik, pabrik yang memproduksi air bersih, dan sebagainya. Nah, market failure ini terjadi karena sumber daya alam yang dikelola oleh suatu perusahaan. Mekanismenya pasar tidak bekerja sempurna atau incomplete, maka akan berdampak pada market failure. Nah, cerminan sifat sumber daya alam yang merupakan public goods inilah yang nanti akan berpengaruh pada eksternalitas kehidupan manusia. Sungai, udara, danau, dan lainnya. Yang semestinya kita manfaatkan, tapi banyak juga yang memanfaatkannya secara negatif, seperti pembuangan limbah dan sebagainya. Nah, public goods, eksternalitas, dan market failure adalah mata rantai yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika ingin memperoleh atau ingin memproduksi barang yang diperlukan pada kehidupan manusia, maka akan terjadi dampak ya, pembuangan barang sampah dari produksi barang tersebut. Ketika sampah ini dihasilkan, maka akan mempengaruhi eksternalitas lingkungan yang akan mempengaruhi pada market failure kehidupan manusia. Dari ketiga hal ini, public goods, eksternalitas, dan market failure tidak bisa dilepaskan. Ya. Oleh karena itu, hingga kini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terus mencari solusi bagaimana menjaga lingkungan sekitar agar market failure dapat dihasilkan atau dapat menghasilkan positif di kehidupan manusia. Dan eksternalitas tidak mengganggu kehidupan manusia. Nah, mengapa eksternalitas terjadi? Pertama adalah jika aktivitas melibatkan barang publik atau public goods, contoh merokok menimbulkan eksternalitas karena menggunakan udara yang sama. Karena orang yang merokok tidak berpisah dari bumi orang yang lain atau yang tidak merokok. Kedua, jika hak kepemilikan tidak terdefinisikan dengan jelas, maka orang akan melakukannya semena-mena. Contoh, jalan raya, jalan tol, laut, danau. Ya, karena itu adalah umum, tidak ada yang memiliki. Artinya hanya negara yang memiliki, maka setiap individu akan melakukannya atau memanfaatkan semena-mena. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk membatasi hal itu. Kemudian yang ketiga adalah eksternalitas terjadi manakala seseorang dipengaruhi oleh tindakan pihak lain tanpa seseorang tersebut terlibat langsung dengan aktivitas yang dijalankannya. Sehingga akan terjadi atau akan muncul pasar yang gagal berfungsi karena tidak mengoreksi biaya yang ditimbulkan. Nah, kalau pasar yang berfungsi, mestinya kita sebagai orang yang terdapat di pasar perekonomian, ya, baik itu sebagai penjual ataupun sebagai pelanggan, maka kita pasti akan memperoleh kompensasi dari eksternalitas yang timbul. Contoh, tadi, asap rokok. Karena orang yang merokok tidak hidup di bumi yang lain, dan sama hidup di bumi yang sama seperti kita yang tidak merokok, maka kita pun akan merasakan eksternalitas itu. Dan kita tidak memperoleh asap kompensasi dari asap rokok yang timbul dari orang yang merokok. Nah, disinilah disebut pasar gagal berfungsi. Nah, dari eksternalitas yang timbul ini pasti akan muncul market failure, ya, yang bisa memberikan dampak negatif kepada kehidupan manusia, bahkan dipaksakan atau dituntut untuk mencari solusi dari eksternalitas yang timbul. Oke. Nah, selanjutnya adalah basic tipologi eksternalitas. Nah, eksternalitas terbagi menjadi dua hal. Eksternalitas produksi dan eksternalitas konsumsi. Eksternalitas produksi ini terdapat dua hal, eksternalitas produksi positif
dan eksternalitas produksi negatif. Nah, kalau eksternalitas produksi positif atau IPP, contohnya seperti pendidikan gratis, penelitian, hibah riset, dan sebagainya. Eksternalitas produksi negatif, contohnya pencemaran sungai, pencemaran udara, polusi udara, dan sebagainya. Yang hal ini tetap memproduksi hasil dari dampak yang ditimbulkan. Kalau pendidikan gratis ya, atau eksternalisasi produksi positif, orang akan pintar. Penelitian, orang akan menghasilkan hasil riset yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Nah, ketika eksternalitas produksi negatif, pencemaran sungai, maka ikan-ikan akan mati, habitat-habitat akan rusak, dan juga polusi udara, sama halnya seperti itu. Nah, kemudian selain eksternalitas produksi, ada eksternalitas konsumsi. Nah, konsumsi pun ada eksternalitas konsumsi positif dan eksternalitas konsumsi negatif. Eksternalitas konsumsi positif, contohnya vaksinasi, pengobatan, kesehatan terhadap penyakit. Baik penyakit yang tidak menular atau yang menular. Nah, artinya ketika ada dampak penyakit yang timbul, maka timbul obat. Maka timbul obat untuk mengobati penyakit yang timbul tersebut. Ya. Ketika tidak timbul obat, maka tim kesehatan akan terus berupaya mencari solusi. Nah, ini adalah eksternalitas konsumsi positif. Nah, eksternalitas konsumsi negatif, contohnya adalah asap rokok. Kita menghirup udara atau asap rokok dari mereka yang merokok, kita akan berdampak pada penyakit diri kita. Nah, sehingga hal itu akan menimbulkan hal negatif pada diri kita. Kemudian, selain asap rokok, musik. Ketika kita tidak menyukai salah satu musik, ya kita penikmat musik dangdut. Dan saat itu ada orang yang nyetel atau menyalakan musik metal, dan ini akan mengganggu diri kita. Ya, pikiran kita tidak tenang, mungkin sedang istirahat tidak tenang, maka hal ini adalah eksternal konsumsi negatif karena berdampak negatif dan menghasilkan hal yang negatif pula. Nah, dari basic tipologi eksternalitas ini, kita bisa memahami bahwa eksternalitas dari public goods yang diperoleh perusahaan bukan semata-mata berdampak pada negatif saja, tapi dapat berdampak pada hal-hal positif yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pelanggan atau para masyarakat. Nah, tipologi lanjutan eksternalitas selanjutnya adalah terdapat 3 hal khusus: eksternalitas pecuniary dan private serta public. Pecuniary yakni terjadi karena perubahan harga input atau output dalam kegiatan ekonomi. Private, beberapa individu bahkan bilateral tanpa limpahan ke pihak lain. Sedangkan public, kuantitas tetap namun kualitas menurun. Nah, dari eksternal ini kita bisa memahami ya, bukan hanya semata-mata public goods saja ya yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, tapi hubungan-hubungan konektivitas di dalamnya akan mempengaruhi, baik itu dari kerjasama antar negara, kerjasama antar perusahaan, atau bahkan hal-hal lainnya yang secara tersirat berhubungan dengan perusahaan yang memperoleh public goods yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, secara pengertian, eksternalitas ini ya adalah apabila suatu kegiatan produksi atau konsumsi mengganggu orang lain, maka kegiatan tersebut dapat menimbulkan eksternalitas. Nah, istilah mengganggu ini bisa kita artikan positif, bisa juga kita artikan secara negatif. Nah, terutama yang menyangkut penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, produksi atau konsumsi tidak mengganggu orang lain ditunjukkan kepada harga pasar. Ya, ditunjukkan kepada harga pasar yang tidak
distorsi, di mana pengorbanan atau keuntungan semua pihak termasuk harga pasar. Pada slide 27 dapat Anda saksikan bahwa terdapat gambar yang di dalamnya terdapat tanda silang MPC atau Marginal Private Cost dan MPB, Marginal Private Benefit. Nah, yang di sini menunjukkan bahwa tidak terjadi eksternalitas. Kenapa tidak terjadi? Karena semua keuntungan dan biaya diterima oleh pribadi-pribadi yang terlibat. Tidak ada terjadi social cost atau social benefit di luar pribadi-pribadi yang terlibat. Artinya, eksternalitas harus melibatkan semua pihak, baik itu lingkungan, masyarakat, bahkan pelanggan yang memang menggunakan atau memanfaatkan produk yang atau public goods yang dihasilkan. Ketika keuntungan tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat, maka tidak terjadi eksternalitas. Nah, contoh, kalau sekarang perusahaan banyak membuka divisi CSR, ya, atau divisi lingkungan, pemberdayaan lingkungan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan ya, bahwa eksternalitas yang mereka berikan kepada masyarakat tetap mereka upayakan dan mereka carikan, mereka berikan solusi agar kehidupan atau keberlangsungan usaha mereka akan berjalan dengan baik. Oke. Nah, produksi atau konsumsi yang mengganggu orang lain dan tidak memasukkan biaya atau keuntungan dari gangguan dalam harga pasar, yang inilah disebut eksternalitas. Jadi eksternalitas ini ya, produksi atau konsumsi yang mengganggu orang lain dan tidak memasukkan biaya atau keuntungan dari gangguan ke dalam harga pasar. Nah, artinya tidak ada keuntungan, tidak ada biaya yang tersirat yang dimasukkan ke dalam harga suatu barang yang diperoleh kepada konsumen. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan, untuk masyarakat adalah biaya cuma-cuma atau biaya yang sudah dianggarkan oleh perusahaan dan diberikan kepada masyarakat. Dan biaya ini tidak dianggarkan atau tidak dimasukkan dalam produk yang mereka jual kepada pelanggan. Nah, hal inilah disebut eksternalitas. Kemudian, eksternalitas positif, ya, seperti suatu peternakan sapi berada di sebelah perkebunan jengkol. Kotoran sapi menjadi pupuk gratis untuk perkebunan jengkol sehingga produksi jengkol meningkat. Nah, dari contoh tadi, sapi peternakan dan juga perkebunan jengkol, dua hal ini memiliki dampak positif yang sama-sama bisa dimanfaatkan. Ya. Jengkol mendapatkan pupuk gratis dari kotoran sapi mendapatkan gratis dari daun-daun jengkol untuk konsumsi sapi tersebut. Nah, dari eksternalitas positif ini dapat kita lihat ya, kurva di mana terjadinya peningkatan social benefit dengan bergesernya kurva marginal social benefit. Nah, kalau kita lihat di diagramnya ada di kurva slide ke-30. Dari kurva ini ya ada marginal private cost yang seharusnya keuntungan pribadi dari pengusaha tersebut akhirnya dipatahkan oleh marginal private benefit dan marginal social benefit. Apa tadi? Kotoran hilang tidak mengganggu masyarakat, ya. Sampah-sampah jengkol busuk, daun-daun jengkol bisa dikonsumsi oleh sapi, ya, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Dan hasil keduanya, sapi bisa dikonsumsi, dibeli oleh masyarakat, jengkol bisa dikonsumsi dan dibeli oleh masyarakat. Nah, sehingga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pribadi ya terpatahkan atau terpangkas oleh keuntungan sosial. Dan keuntungan sosial ini yang menghasilkan eksternal positif. Nah, contoh dari eksternal negatif. Ya, suatu pabrik sabun membuang limbahnya ke sungai dan menyebabkan penyakit gatal-gatal pada penduduk di hilir sungai, sehingga penduduk terpaksa mengeluarkan biaya untuk membeli obat gatal atau tidak jadi mandi di sungai. Tapi hotel terdekat
tambah biaya. Nah, contoh di atas menunjukkan terjadinya eksternal negatif. Kenapa? Hal ini dapat dilihat bahwa ada keuntungan ya yang diperoleh dari pabrik sabun ini. Ketika limbah dibuang ke sungai, masyarakat mandi di sungai gatal-gatal, masyarakat akan terpaksa akan dituntut untuk membeli sabun untuk menghilangkan gatal-gatal yang dihasilkan dari limbah pabrik sabun tersebut. Dan hal ini artinya ada keuntungan private cost yang diperoleh kepada perusahaan dari masyarakat atau dari sosial. Nah, bisa kita lihat pada kurva slide ke-32 bahwa marginal private cost bersandingan dengan marginal social cost. Private cost yang diperoleh itu dari hasil sabun yang dibeli oleh masyarakat karena gatal-gatal. Nah, ketika sabun dibeli oleh masyarakat gatal-gatal, maka ada keuntungan. Nah, dipotonglah atau dipangkas kedua hal ini oleh marginal private benefit. Ada keuntungan rupiah yang dihasilkan karena keterpaksaan atau karena tuntutan masyarakat untuk membeli sabun tersebut agar gatal-gatalnya hilang. Nah, dari sinilah dapat kita pahami bahwa kondisi terjadinya eksternalitas negatif itu dikarenakan kerugian masyarakat yang disebabkan oleh perusahaan yang memproduksi barang yang akan digunakan oleh masyarakat. Nah, kondisi terjadinya eksternal negatif karena aktivitas satu pihak menyebabkan hilang atau berkurangnya kesejahteraan pihak lain, dalam hal ini masyarakat, dan terjadinya hilang atau kehilangan kesejahteraan atau loss of welfare terjadi dan tidak adanya kompensasi yang diberikan kepada sosial yang nanti akan menghasilkan social benefit. Nah, kompensasi ini tidak ada, yang akhirnya masyarakat dirugikan. Nah, perubahan permintaan dan penawaran. Nah, pada materi ini ya, faktor-faktor yang dipengaruhi perubahan permintaan ya adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera konsumen, jumlah penduduk, dan perubahan teknologi. Berbeda faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penawaran, yakni harga faktor produksi, biaya produksi, perubahan teknologi, ekspektasi produsen, dan munculnya kompetitor. Perubahan penawaran dan perubahan permintaan, terdapat konsep net present value atau kita sebut dengan NPV. Net present value atau NPV adalah penjumlahan nilai sekarang dari aliran kas neto yang terjadi. Kalau kita hitung secara rumus matematis, ya NPV sama dengan aliran kas masuk periode 1 dikurangi atau kita sebut dengan CI1 dikurangi CO1 atau aliran kas keluar periode 1 dibagi 1 plus rate. Nah, atau diskon rate proyek ya. Ditambah CI1 dikurangi CO2 tadi ya, aliran kas masuk dikurangi aliran kas kas keluar pada periode 1 dibagi 1 plus rate atau diskon rate proyek. Nah, terus ditambahkan hingga periode akhir dari proyek tersebut, maka memperoleh NPV atau net present value. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan tadi, ya, hal ini memberikan banyak manfaat untuk Anda, ya, dari konsep-konsep nilai perusahaan yang harus dipahami, ya, dari fungsi keuntungan, ya, teknis optimasi, kemudian fungsi biaya, principal agent problems, kemudian harga real, harga nominal, alokasi harga, eksternalitas, dan NPV atau net present value. Dari materi-materi pada hari ini, semoga bisa Anda pelajari dan Anda pahami dengan baik. Terdapat juga sumber-sumber pembelajaran lainnya, yakni Anda bisa membuka lmss pada.kemdikbud.go.id.
yang terdapat pada slide ke-36, dan Anda tentunya bisa membuka modul untuk mata kuliah ekonomi manajerial dengan kode EKMA 4312. Dan setelah mempelajari dan memahami mata kuliah ini, silakan Anda lanjutkan dengan berdiskusi, yakni mengetahui tujuan perusahaan adalah memaksimalkan atau memaksimumkan keuntungan. Bagaimana cara perusahaan menetapkan NOPAT atau Net Operating After Tax periode pada perusahaan? Dan buatlah ringkasan dalam materi inisiasi 1 ini, ya, konsep dasar ekonomi manajerial dalam peta konsep yang Anda buat atau Anda ringkas. Baik, terima kasih untuk pertemuan ini. Semoga berbahagia. Salam sukses. Sekian, Dian Adi Perdana MM.